Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit untuk video kali ini, sedikit saya akan memberikan penjelasan mengenai peranan data dan statistik perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, ada beberapa definisi yang harus kita ketahui. Nomor satu adalah satu data. Apa sih yang dimaksud dengan satu data? Satu data adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antara instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interpersonal dengan menggunakan kode referensi dan data induk. Selanjutnya adalah data. Apa sih itu data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda berupa keadaan sebenarnya atau yang menunjukkan suatu ide atau objek, kondisi, dan situasi. Yang selanjutnya adalah data statistik. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan dan pengelolaan, pengajian, dan analisis. Selanjutnya adalah dasar hukum data. Di sini dapat kita lihat ada beberapa yang menjadi dasar hukum data. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Selanjutnya itu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dan yang terakhir itu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Slide berikutnya yaitu adalah permasalahan penyediaan data. Dalam penyediaan data pasti memiliki beberapa permasalahan yang sering didapatkan atau menjadi kendala dalam penyediaan data. Yang pertama yaitu penyediaan data yang belum berkualitas. Yang kedua adalah sistem database yang belum terpadu. Selanjutnya adalah belum seragamnya kode referensi atau data induk. Keempat, data yang sulit diakses dan tidak terintegrasi. Selanjutnya adalah ketidakjelasan unit pengelola data, dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan data tersebut. Ada beberapa fungsi data, yaitu data berfungsi sebagai acuan kegiatan. Yang kedua, data berfungsi sebagai dasar perencanaan. Yang ketiga, data berfungsi sebagai dasar pembuat keputusan. Dan yang terakhir adalah data berfungsi sebagai bahan evaluasi. Jenis-jenis data. Data dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Ada dua jenis data dalam berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu pertama data primer, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari sumber atau dari narasumber yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah kedua itu data sekunder, itu data yang tidak langsung didapatkan pada narasumber yang menjadi pusat data tersebut ataupun kita dapat dari orang kedua. Selanjutnya itu berdasarkan sumbernya. Pertama adalah data eksternal. Data eksternal di sini adalah data yang berasal dari luar organisasi ataupun instansi yang terkait. Yang kedua yaitu data internal. Data internal adalah data yang berada di dalam organisasi atau yang berada dalam lingkup instansi tersebut. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Data berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama data kuantitatif, data yang berupa angka ataupun dalam penominalannya itu menggunakan angka atau huruf. Kemudian data kualitatif itu data yang berdasarkan tentang kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan ataupun dalam suatu instansi. Selanjutnya adalah data berdasarkan pengumpulan data, ada dua, itu data cross
seksional, dan data berkala. Adapun pada slide selanjutnya yaitu prinsip satu data. Apa sih prinsip satu data? Yang pertama, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data. Yang kedua, data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata. Yang selanjutnya adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah imperolabilitas data. Dan yang terakhir adalah data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi atau data induk. Selanjutnya adalah standar data. Standar data yang pertama adalah konsep, yang kedua adalah definisi, yang selanjutnya adalah klasifikasi, yang keempat ukuran, dan yang terakhir adalah satuan. Dalam standar data, apa sih yang dimaksud dengan konsep? Konsep yang dimaksud di sini adalah suatu ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Kemudian definisi. Definisi yang dimaksud dalam standar data yaitu adalah penjelasan tentang data yang diberi, yang memberi batas atau yang membedakan secara jelas arti dan cakupan data tersebut dengan data yang lain. Yang selanjutnya adalah klasifikasi. Sebagaimana yang dijelaskan, klasifikasi adalah pengelolaan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau yang dibakukan secara luas. Yang selanjutnya adalah ukuran. Ukuran data yang dimaksud di sini adalah unit yang digunakan untuk pengukuran jumlah, kadar atau cakupan data tersebut. Dan yang terakhir adalah satuan. Satuan data yaitu besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan. Slide berikutnya yaitu penyelenggaraan satu data di Indonesia. Siapa sih yang menjadi penyelenggara program satu data di Indonesia? Yang pertama yaitu Dewan Pengarah. Selanjutnya Dewan Pembina Data tingkat pusat. Selanjutnya adalah Wali Data tingkat pusat, dan yang terakhir adalah Wali Data tingkat pusat. Dewan Pengarah yang termasuk dalam Dewan Pengarah yaitu ketua yang merangkap anggota, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan anggota yang terdiri atas menteri yang menyelenggarakan usulan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik, dan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Dan selanjutnya adalah pembina data tingkat pusat. Pembina data tingkat pusat mempunyai tugas yaitu menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat ataupun instansi daerah. Yang kedua yaitu menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat atau instansi daerah. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas. Dan yang terakhir adalah melakukan pembinaan penyelenggaraan suatu data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah Wali Data tingkat pusat. Wali Data tingkat pusat itu mempunyai beberapa tugas. Yang pertama itu mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip data satu data Indonesia. Yang kedua itu menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal satu data Indonesia. Dan yang terakhir itu
membantu pembina data dalam pembinaan produsen data. Dan yang terakhir adalah produsen data tingkat pusat. Produsen data tingkat pusat itu juga mempunyai 3 tugas. Yang pertama itu memberikan masukan kepada pembina data dan menteri atau kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data. Selanjutnya itu menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyampaikan data dan metadata kepada wali data. Baik, slide berikutnya yaitu penyelenggaraan satu data Indonesia. Penyelenggaraan satu data Indonesia yang pertama itu perencanaan data. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan data. Dan yang terakhir adalah penyebarluasan data. Pertama, perencanaan data. Instansi yang melaksanakan perencanaan data yang terdiri atas penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, dan yang kedua itu penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas, dan yang terakhir adalah penentuan rencana aksi satu data Indonesia. Yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data itu produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan pertama itu standar data, yang kedua adalah daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Indonesia, dan yang terakhir adalah jadwal pemutahiran data dan rilis data. Data yang dikumpulkan oleh produsen data disertai dengan metadata. Yang pertama itu data yang dikumpulkan oleh produsen data disampaikan kepada wali data. Kedua, penyampaian data sebagaimana dimaksud. Yang pertama itu data yang telah dikumpulkan. Kedua, standar data yang berlaku untuk data tersebut, dan metadata yang terletak pada data tersebut. Yang ketiga adalah pemeriksaan data. Dalam pemeriksaan data, yang pertama, data yang dihasilkan oleh produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data Indonesia oleh wali data. Yang kedua itu dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data Indonesia, wali data mengembalikan data tersebut kepada produsen data. Yang ketiga adalah produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh standar-standar data. Yang terakhir adalah penyebarluasan data. Penyebarluasan data dilakukan dengan merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data. Yang kedua itu penyebarluasan data dilakukan oleh wali data. Yang ketiga adalah penyebarluasan data dilakukan melalui portal satu data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Portal satu data Indonesia menyediakan akses pertama kode referensi, yang kedua data induk, yang ketiga data, yang keempat metadata, yang kelima data prioritas, dan yang terakhir adalah jadwal rilis atau pemutakhiran data. Selanjutnya yang terakhir adalah partisipasi lembaga negara dan hukum publik. Lembaga negara dan badan hukum publik yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan lembaga negara, badan hukum publik lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data di Indonesia. Baiklah, untuk materi kali ini mungkin cukup sekian. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.